Giles Asisi, salam sejahtera bagi kita semua. Berkah dalam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, seluruh umat lingkungan Santo Giles Asisi. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Bapa atas penyertaannya dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita selama ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, di sini saya ingin mempersembahkan karya saya kepada lingkungan sebagai kenang-kenangan saya selama praktik di lingkungan Santo Giles Asisi ini. Semoga dengan video kenangan ini, seluruh umat lingkungan Santo Giles Asisi semakin menghayati peran Santo Giles Asisi dalam pembangunan lingkungan di Tanah Harapan. Lalu yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari seluruh umat lingkungan Santo Giles Asisi karena telah menerima saya dengan sangat-sangat baik. Begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dan berikut persembahan karya saya untuk lingkungan. Awal mula terbentuknya lingkungan Santo Giles Asisi adalah upaya Paroki Santo Cornelius Madiun yang menginginkan adanya pemekaran lingkungan. Pemekaran ini dimaksudkan agar jumlah umat di lingkungan tidak terlalu banyak, sehingga lebih mudah diorganisir, karena teritorial domisili umat tidak terlalu jauh. Selain itu juga diharapkan pemekaran ini berdampak munculnya aktivis-aktivis baru. Wilayah Paroki Mater Dei yang terdapat di dalam kota terdiri dari 17 lingkungan, sedangkan 4 lingkungan dan 1 stasi berada di kabupaten. Untuk sejarah terbentuknya lingkungan Santo Giles Asisi sendiri tidak bisa dilepaskan dari lingkungan Santo Agustinus, di mana pemekaran lingkungan mengacu pada perkembangan umat Katolik yang menyebar ke timur dan rencana pembangunan gedung gereja yang kedua. Pada tahun 1994, lingkungan Santo Agustinus dimekarkan menjadi 4 lingkungan. Pertama, lingkungan Santo Agustinus, kedua, lingkungan Santo Gregorius, ketiga, lingkungan Santo Giles Asisi, keempat, lingkungan Santo Stefanus. Pemekaran itu terjadi hingga berdirinya Paroki Mater Dei sekarang. Sehubungan dengan lingkungan Santo Giles Asisi yang berada di Komplek Perumahan Rejomulyo, memang sudah ada dalam perencanaan pemekaran lingkungan. Lingkungan Santo Giles Asisi adalah hasil pemekaran dari lingkungan Santo Agustinus, di mana umatnya pada waktu itu banyak dan secara geografi meliputi Rejomulyo, Tempur Sari hingga Mojorayung, Sobrah, dan Betek. Maka untuk mempermudah komunikasi umat, dibentuklah koordinator-koordinator. Berawal dari situlah rencana pemekaran lingkungan yang sudah diproses sejak tahun 1993, maka tepatnya pada tanggal 23 April 1994 berkumpullah 5 umat sebagai penggagasnya, yakni Robertus Kuswanto, P.A. Sajimin, Anton Trinden Yantoro, Thomas Supriyanto, dan Yoakim Nurhadi Pujoko. Dalam rapat ini terjadilah kesepakatan bahwa pada tanggal 23 April 1994, tepatnya pada hari Sabtu, memutuskan dan menyepakati terbentuknya lingkungan yang dimekarkan dari lingkungan induk dengan nama Santo Pelindung Giles Asisi. Oke, saya kenalkan, saya Rosaria
Santon Winendiantoro. Dulu pernah ikut membidani berdirinya paroki Mater Dei, sekaligus juga lingkungan Santo Giles Asisi di Perumahan Rejomulyo. Baik, untuk prosesnya mungkin bisa saya ceritakan seingat apa yang masih saya ingat. Tahun 2000 itu memang secara resmi Wasi Mater Dei diresmikan menjadi paroki Mater Dei. Nah, pada waktu itu yang menyiapkan adalah almarhum Romo Sebastiano Pornasari. Terus setelah menjadi paroki, akhirnya perangkat yang ada di bawahnya jadi lingkungan atau stasi itu sudah dibentuk. Nah, untuk pembentukan itu memang pada waktu itu paroki Mater Dei hanya memiliki beberapa lingkungan, diantaranya di wilayah satu ini namanya Santo Agustinus, itu yang tertua. Setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, perubahan-perubahan mulai nampak, termasuk juga yang ada di perumahan Rejomulyo. Nah, Rejomulyo karena perumahan baru, banyak orang-orang Katolik yang mulai tertarik untuk berdomisili di situ, termasuk saya ambil di situ. Setelah didata, memang bisa disiapkan untuk menjadi lingkungan tersendiri. Hasil dalam rapat di paroki ditetapkan ada pengembangan lingkungan yang dulu hanya lingkungan Santo Agustinus menjadi 4 lingkungan. Jadi Santo Agustinus masih ada, lalu berkembang menjadi Santo Gregorius di sekitar ini, terus Santo Stefanus itu daerah Tempur Sari, lalu yang di perumahan itu khusus juga dibentuk satu lingkungan namanya lingkungan Santo Giles Asisi. Nah, dilihat di kalender liturgi ada nama tokoh namanya Santo Giles Asisi. Kemudian itu dicoba dilihat bagaimana latar belakang hidupnya, bagaimana latar belakang rohaninya, bagaimana latar belakang karyanya, kan masing-masing sepakat mencari literatur. Kemudian dari bicaraan itu lalu disimpulkan bahwa Santo Giles mempunyai tugas yang istimewa yang menyentuh hati atau mengajak umat zaman sekarang untuk kembali ke rohani yang sebenarnya itu kerohaniannya ya tidak berarti meninggalkan dunia, tapi juga diajak memikirkan masa depan. Itu kerohanian itu terutama doa. Di samping itu selain doa secara khusus itu, maka dikatakan Santo Giles masih sebagai pendoa. Itu apa itu sebetulnya yang lain, misalnya nilai-nilai yang ada dalam hidup Santo Giles antara lain kesederhanaan, kepasrahan, dan banyak hal yang di dalam itu nampak.
luar juga ditunjukkan, ditampilkan bagaimana spiritualitas Sang Asisi. Kalau dengan belajar itu waktu ya dengan semacam bukan regulasi sih, tapi ya pertemuan itu lalu bahas itu beberapa kali pertemuan, mereka pelan-pelan mencoba memahami bagaimana dua sama satu versi dan bagaimana sebenarnya lalu sebagai mempraktekkan itu, menghidupi spiritualitasnya, ya, antara lain dengan terutama doa. Maka sini getol sebagai doa sama eksperimen yang mungkin getol sekali dengan doa. Lebih doa yang bertintas seperti rosario, seperti doa yang lain itu, doa misalnya syukuran, doa itu sangat terbentuk dan sangat yang tadi hidupi. Jadi maknai sesuai dengan makna spiritualitas Sang Asisi. Sehat, salam Giles Asisi. Berbicara soal lagu Giles Asisi, itu saya ciptakan pada tahun 1994 saat berdirinya lingkungan ini. Tapi itu dalam proses, sehingga kemudian saya sempurnakan lagi di tahun 2005 yang membuat syair dan lagunya saya sendiri, Nurhati Pujoko. Tapi diaransemen oleh almarhum Pak Supono. Maka saya mengucapkan terima kasih pada Pak Pono karena telah mengaransemen lagu itu sehingga lagu itu menjadi lagu yang indah. Saya ciptakan di tempat ini, di lingkungan Giles Asisi. Lalu mengapa saya ciptakan? Karena saya melihat dengan lagu orang akan lebih mudah untuk menangkap, memaknai tentang Giles Asisi. Maka syair-syairnya dan tatanan notasinya saya buat sedemikian rupa sehingga nampak sekali bahwa Giles Asisi sebagai utusan Allah. Dia sebagai pendoa dan pertapa, muridnya Santo Fransiskus Asisi. Dan itu sejelas bahwa dengan riwayat Giles Asisi, riwayat Giles Asisi ini nampak jelas sekali bahwa profil lingkungan itu terbawa ke arus itu, sehingga dengan lagu ini semakinlah dimaknai, semakinlah mudah untuk menangkap arti dari spiritualitas Giles Asisi tersebut. Sehingga berbahagialah kita juga karena kita telah memilih Santo Giles Asisi sebagai pelindung dari lingkungan kita, lingkungan yang berada di Rejomulyo ini, Paroki Mater Dei Madiun wilayah 1, bersahabat dengan Gregorius, Agustinus, Stefanus, sahabat-sahabat lingkungannya. Dengan demikian, dengan terciptanya lagu itu, saya mempunyai satu keyakinan bahwa kegiatan-kegiatan kerohanian itu semakin digiatkan di Giles Asisi ini. Contohnya, umat Giles Asisi mulai mengenal yang namanya kompletorium, kebiasaan untuk berdoa malam, kompletorium minimal seminggu sekali, setiap hari Rabu. Sehingga dengan demikian visi misi dari lingkungan yang mengacu pada spiritualitas Giles Asisi mulai mengalir, mulai dari keluarga lalu ke lingkungan, sehingga lingkungan ini hidup dalam doa. Saya kira demikian. Terima kasih, berkah dalam.
junjungan pertama kali di lingkungan Santo Giles Asisi adalah almarhum Bapak P.A. Sajimin, kedua Bapak Ferdinandus Suwandi, ketiga Bapak Antonius Heri Susanto, keempat Bapak Thomas Villanova Supriyanto, dan kelima hingga sekarang adalah Bapak Yohanes Menus Hanugroho. Selamat malam teman-teman semuanya, bahwa diperkenalkan ya, nama saya Antonius Heri Susanto, saya warga dari Santo Giles Asisi. Kebetulan saya salah satu dari mantan ketua lingkungan atau pernah menjadi ketua lingkungan di lingkungan Santo Giles Asisi ini, itu mulai tahun 2029 sampai tahun 2015. Bukan itu pada saat periode 2020 mau menjadi ketua lingkungan, memang ya awalnya memang kepepet gitu. Bagaimana juga ini terus saya pada awalnya memang kepepet, mau tidak mau bisa jadi ini pada saat yang latar belakang saya tidak tahu bagaimana ibadah seperti apa, baca hanya mau tidak mau belajar. Akhirnya memimpin ibadah itu seperti apa, buat mempersiapkannya seperti apa. Tapi kebetulan pada saat saya seperti itu, zaman sudah canggih, kesulitan lalu gelada. Kita cari ke sana, referensi ada. Tetap bagaimanapun juga, kalau nanti kita sudah bicara masalah penafsiran, masa tidak pernah yang saya mau penafsiran sendiri. Tetapi penafsiran itu saya berpikir penafsirannya baik, penafsiran saya tafsirkan yang baik, tetapi itu bukan tafsir yang baik gitu ya, tafsir yang baik, tetapi kita menafsirkan baik, mengambil intisari yang baik. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari 2015 sampai 2018 6 tahun ada juga pertama ya saya berprofesi sebagai walaupun bukan katekes full time, tapi saya beragama. Saya sudah dicetak, disiapkan, dicetak jadi lembaga saya, lembaga kita. Nah, dari itu memang saya hidupi itu. Dan dari itu sehingga ini agak harus jadi guru ya, ada semangat cari duit, tapi bagaimana menghidupi guru agama itu belum menjadi ketua lingkungan itu bagian, karena dengan menjadi ketua lingkungan itu bisa menyegarkan saya, panggilan saya sebagai guru agama. Kalau saya mengajar membuka setiap bulan, dengan berbagai kegiatan
mungkin yang lebih jauh Iya. kita bisa melihat bagaimana sampai sekarang seperti terpuji dengan gerakan. Maka saya sekarang masih punya kebiasaan Selamat berjumpa kembali. Salam dalam kasih Yesus. Berkat dalam mengawali untuk pastoral dari Mbak Tita. Kami dari lingkungan Giles Asisi mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan selama ini dalam lingkungan kami. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Tita dalam lingkungan Giles Asisi ini bisa menambah semangat iman dan menambah kekuatan maupun pengetahuan di dalam menjalani kehidupan bergereja. Terus terang, memang dalam hati saya tergerak untuk melayani Tuhan. Saya tergerak, namanya pelayanan itu tidak pilih-pilih. Jadi kemarin memang waktu itu ada pilihan yang langsung dalam pertemuan itu dipilih suatu ketua lingkungan dan saya ada di situ dan terpilih. Ya Pak, boleh buat, bukan terpaksa, tapi memang saya menerima karena saya sudah ada ujar saya harus melayani, dan pelayanan untuk Tuhan adalah